Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan dalam video kali ini kita mau membahas tentang yang namanya offer. Oke, jadi apa sih itu offer? Nah, dalam beberapa kali kita sempat bahas instead of selling your product, sell your offer. Jadi daripada menjual produk kamu, ya jualah offer kamu. Dan banyak orang yang bilang bahwa offer itu adalah sebuah penawaran yang sulit ditolak. Oke, nah seperti apa gambaran sebuah penawaran yang sulit ditolak? Nah, ini akan saya kasih gambaran sedikit tentang offer. Jadi memang offer dan produk itu ya something different sih. Jadi contoh misalkan salah satu klien saya beberapa waktu yang lalu, yang dia jual adalah benih, bibit atau benih tanaman lah ya, jangan mikir yang aneh-aneh lo benihnya. Yang dia jual itu benih tanaman. Nah, ya bibit tanaman atau benih tanaman. Nah, terus kemudian dia membuat sebuah penawaran atau offer bundling buat akuisisi market baru. Oke, akuisisi market baru buat buat market baru lah, intinya kayak gitu, buat dapetin market baru yang nanti akhirnya kan mereka bisa langganan si benih atau bibit-bibitnya itu. Terus untuk itu dia membuat sebuah paket penawaran. Dia membuat sebuah offer, membuat sebuah penawaran ketika dia menjual bibit tersebut. Oke, supaya orang itu nanti mau beli lagi. Jadi di dalam paket penawaran itu ada paket bibitnya, paket benihnya itu, terus ada paket polybagnya buat sebagai media tanam, terus ada pupuknya, terus ada panduan menanamnya. Ya, mungkin Anda juga sering dapat atau Anda sering lihat iklan penawaran seperti itu. Oke. Nah, ya itulah yang gambarnya yang kurang lebih offer. Oke, offer itu jadi memang lebih daripada sekedar produk, simpelnya itu. Nah, kalau mentor saya bilang adalah definisi dari offer itu sebenarnya simpelnya dia bilang itu kependekan dari something yang nggak nyambung sih, karena itu adalah kependekan dari yang dia sebut namanya what's in it for me. Jadi di dalam produk lu, kalau lu jual produk lu itu ke gue dapat apa aja sih? Intinya itu. Karena di dunia marketing, apalagi di dunia internet marketing ini, kita punya satu prinsip di mana customer atau calon pembeli itu nggak peduli dengan produk apapun yang lu jual. Yang mereka peduli adalah gini, dengan produk yang lu jual itu bisa bikin gue dapat apa? Itu bisa membuat gue dapat hal menguntungkan apa? Nah, based on dapat hal menguntungkan apa? Nah, banyak nih teman-teman yang di luaran sana kalau udah ngomongin offer atau bikin sebuah penawaran yang yang menarik atau yang bikin orang tertarik, yang sulit ditolak oleh orang lain, katanya kayak gitu, irresistible offer. Banyak yang memberikan adalah mungkin dengan potongan diskon satu. Oke, ya bisa juga seperti itu. Cuma kalau misalkan kita mengandalkan sebuah offer atau penawaran yang banting-bantingan harga atau diskon-diskonan, itu pasti akan mengurangi profit kita, dan yang rugi adalah kitanya sendiri. Oke. Kecuali nih kalau kita satu-satunya penjual produk tersebut, itu lain cerita. Oke. Yang kedua adalah, nah biasanya nih mereka suka ngasih bonus-bonus. Kebayang ya? Suka ngasih bonus-bonus dan menyebut offer itu adalah, jadi oke, beli ini dapat bonus ini. Nah, sayangnya sering banget yang saya lihat adalah bonus-bonus yang dikasihnya adalah bonus-bonus yang nggak relevan dengan produk yang sebenarnya ditawarkan. Kebayang ya? Saya pernah berapa kali lihat, ya ini bonusnya ini buat apaan gue, gambarannya gitu. Ya, harganya lumayan sih. Jadi ketika saya beli ini termasuk dapat ini senilai berapa, tapi ya itu sering kali itu kadang-kadang itu nggak relevan, ya akhirnya ya mengurungkan saya niat untuk beli. Nah, jadi yang saya pelajarin dari mentor saya itu adalah kalau kita membuat sebuah offer atau kalau kita membuat sebuah penawaran, kalau kita membuat sebuah penawaran, nah esensi dari sebuah penawaran atau esensi dari sebuah offer yang sulit ditolak itu adalah, dia bilang kayak gitu. Nah, bukan cuma sekedar dikasih bonus-bonus, Nah, banyak orang, mungkin teman-teman pernah bilang, oke, offer atau penawaran itu adalah tentang value. What is value? Gue nggak kebayang value itu apaan. Jadi, gue nggak bisa, karena gini, tadi kita kasih edit value nih, misalkan ini produk ini dapat edit value ini ya, bonus ini senilai berapa, Jadi ini jadi
lu bisa dapat senilai segini loh, tapi ini nggak relevan. Nah, bukan yang kayak begitu kalau yang dibahasan oleh mentor saya. Jadi bonus itu segini, offer itu bukan value. Ini bukan tentang sekedar value, tapi offer itu akan menentukan value dari penawaran kita, akan menentukan value dari apa yang kita tawarkan. Jadi dengan offer tersebut, value-nya itu jadi karena value-nya lebih besar, jadi harganya tuh jadi nggak relevan loh. Maksudnya gini, oh ya gue dapet ini semua, ini jadi murah banget loh harganya yang gue beli, gambarannya gitu. Nah contohnya gambarannya gini, biar teman-teman lebih kebayang ya. Offer itu bukan cuma sekedar value, bukan cuma sekedar bonus-bonusan tadi, tapi offer itu adalah, isinya itu adalah follow up problem. Kebayang ya, masa follow up problem itu kayak gimana? Follow up problem itu adalah gini, jadi ketika kita beli suatu produk atau ketika kita beli suatu barang, oke. Nah, offernya itu adalah problem apa sih yang muncul, yang mungkin muncul ketika gue beli barang tersebut. Contohnya simpel lagi nih. Oke, saya jual handphone ini sama Anda. Ini handphone keren banget. Jadi ini handphone yang canggih banget. Ini cuma ini dari Amerika. Istilah kata misalkan kalau pakai handphone ini, lu bisa ngelihat tembus pandang kameranya. Nah, Oke, contohnya misalkan kayak gitu, ini contoh doang ya, nggak ada barangnya, gue juga nggak tahu. Ada sih barangnya, jadi kameranya itu dilihatnya lewat jendela, itu bisa ngeliat tembus pandang keluar. Nah, cuma, dalam paket penjualan saya, ketika saya jual handphone sama Anda nggak saya kasih charger. Dan Anda kalau mau beli charger, Anda beli chargernya ke Amerika sana. Kebayang nggak? Itu nggak solving problem, itu nggak. Jadi kira-kira Anda mau nggak beli handphone saya itu secanggih apapun? Kebayang ya? Tapi ketika ini lu gua kasih ya, ini handphone, ini chargernya. Jadi kalau nanti baterainya habis, lu bisa ngecas. Itu namanya follow up problem. Kebayang ya? Ada nggak yang jual handphone tanpa casan? Ada. Cari aja kalau nggak percaya. Banyak yang jual handphone tanpa casan. Kita beli casannya terpisah. Nah, itu dulu tuh di handphone BM itu banyak tuh, lagi zaman BlackBerry BM itu banyak tuh yang masuk batangan doang, itu tanpa charger, tanpa apa, gambarannya gitu. Jadi di handphone ada chargernya, ada kabel datanya, ada headsetnya. Nah itu yang dilakukan sama Apple. Ada headsetnya, terus ada cloud drive-nya 5 GB. Mana handphone? Oh itu handphone gue lagi dipakai ngerekam. Terus ada cloud drive-nya 5 GB, dia bilang kayak begitu. Jadi itu ada file-file yang bisa kita akses dari mana aja. Kalau misalkan perangkat kita di handphone satu, di iPad satu gitu kan. Jadi kita nggak perlu mindah-mindahin dulu, tinggal ditaruh di iCloud drive-nya. Kita bisa share filenya dan kita bisa akses file dari manapun. Yaitu follow up problem lah gambarannya. Jadi setelah kita beli barang tersebut, follow up problemnya, atau problem yang bisa diselesaikan setelah beli produk tersebut apa. Itu contohnya. Jadi yang kedua, contoh yang lainnya adalah ketika kita saya ada contoh buku nggak ya? Jadi misalkan yang saya beli adalah buku yang tebelnya segini. Nah, offernya adalah yang relevan dengan buku ini apa. Jadi bukan cuma sekedar beli buku ini dapat bonus apa, termasuk ini. Tapi misalkan dengan buku yang tebalnya segini, ini saya kasih offernya adalah ini ada audio summary-nya. Jadi kalau misalkan kamu belum punya kesempatan buat baca buku ini, kamu bisa dengerin audionya selama beberapa menit dan kamu bisa dapat summary dari per bagian babnya. Ini kan follow up problem dari kita beli ini. Kebayang ya? Terus plus apalagi, misalkan kita bisa dapat worksheet-nya buat implementasi atau buat mengerjakan apa yang dibahas dalam buku ini, supaya nanti kita bisa kayak buku kerjanya lah, kita dapat gambaran worksheet-nya, gambaran gitu. Terus dapat apalagi, misalkan support untuk tanya jawab, untuk diskusi, misalkan gambarannya kurang lebih seperti itu contoh. Terus contoh dari si klien saya tadi yang misalkan yang dia jual itu adalah benih. Anda kebayang nggak, misalkan yang dia campaign-kan itu adalah yuk berkebun di rumah nih, saya jualin benihnya. Terus habis itu orang bingung, kan gue nggak punya halaman, nanamnya di mana ya? Makanya yang dia kasih itu adalah polybag. Gue nggak ngerti gimana cara nanamnya. Nih gue kasih panduannya. Di panduannya itu ada tentang cara nyemainya.
Nah, oke, nanti nyemainya gimana? Gua kasih media semainya. Oke, nanti nyemainya di mana? Terus tempat buat nyemainya gua kasih, misalkan kayak gitu. Nanti udah tempat buat nyemainya gua kasih, nanti udah begitu bibitnya tumbuh jadi benihnya tumbuh jadi bibit tanaman, lu pindahin ya ke media tanamnya, misalkan di polybag atau hidroponik. Itu oke, itu udah termasuk di dalamnya. Terus kalau misalkan yang dia pakai adalah tanah, nah itu udah termasuk misalkan skop kecil, karena misalkan nih saya nih bukan orang yang memang biasanya adalah suka punya hobi berkebun dan lain-lain, cuma karena misalkan sekarang ini lagi WFH, nyari kegiatan di rumah, nah itu mungkin berkebun salah satu hal yang cocok. Nah kalau saya mesti keluar lagi nyari skop kecil, atau saya masa ngorek-ngorek pakai tangan gitu kan, oh ya udah termasuk di dalamnya itu adalah skop kecil. Nah itu akan jadi follow up problem buat saya. Jadi ketika saya beli produk tersebut atau saya beli penawaran, saya ngambil penawaran tersebut, oke, saya udah nggak ragu lagi. Nanti begitu saya paketnya datang di rumah, benihnya datang, saya udah bisa nanamnya, tempat buat nyemainya udah ada. Kalau saya nggak ada tanah, saya nggak bingung karena media tanamnya udah ada. Terus media tanamnya, terus kayak kokopit atau tanah buat nanamnya itu udah ada. Yang kayak tanah suburnya tuh biasanya tuh bisa dibundling atau dijual di dalam yang ukuran 800 gram dan itu bisa dipakai di beberapa tempat. Terus udah termasuk pupuknya, misalkan udah termasuk pupuknya. Nanti kalau mau tanya-tanya ada. Nah itu satu follow up problem. Jadi bukan yang dikasihnya itu nanti adalah di offernya itu kayak benih. Nanti kalau kamu beli benih ini nanti kamu dapat tumbler kayak gitu kan. Ya bisa juga sih, tapi itu merchandise. Nah cuma offer yang seperti itu bukan masuk kategori, menurut saya adalah bukan masuk kategori irresistible offer. Bukan masuk kategori offer, bukan masuk kategori penawaran yang sulit ditolak. Karena penawaran yang sulit ditolak itu adalah sifatnya bentuknya adalah follow up problem. Kebayang ya, follow up problem itu yang kayak tadi. Jadi begitu kita beli iPhone, begitu beli handphone, oke, bukan cuma handphonenya doang, tapi ada chargerannya di situ. Ada chargerannya, ada manual booknya, terus ada kabel datanya, gambarannya gitu. Terus ada kalau kayak di iPhone itu ada headsetnya, terus udah ada headsetnya, terus udah ada kita dapat drive-nya gratis. Jadi nanti kalau kita punya beberapa perangkat, satu ada iPhone, satu ada iPad, satu ada MacBook, misalkan contohnya itu udah bisa dipakai, kita dapat jatah 5 GB dan itu bisa nyimpen buat file-file kita juga. Itu follow up problem. Jadi begitu saya punya handphone ini, saya nggak perlu khawatir nanti kepenuhan memori. Kalau kepenuhan memori saya tinggal taruh di drive. Kalau drive-nya habis, saya tinggal upload, beli space atau kuota drive-nya lagi. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Itu sekilas tentang offer. Jadi mudah-mudahan di sini Anda dapat bayangan lebih jelas lagi tentang apa itu bedanya produk dan offer. Kenapa banyak yang bilang daripada jual produk, mendingan yang kamu jual adalah penawaran kamu atau offer kamu. Kasih penawaran yang sulit tolak itu seperti apa. Ini bukan tentang sekedar value, karena value itu nggak jelas, ngawang, maksudnya nggak bisa didefinisikan. Nah makanya yang mentor saya bilang itu adalah offer kita itu yang akan menentukan value dari penawaran kita. Jadi bukan dibalik ya, bukan value dulu baru jadi offer, tapi offer kita itu akan menentukan value dari penawaran kita. Kalau misalkan dengan offer yang kita punya tadi itu menyelesaikan problem-problemnya selanjutnya itu oke, ini jadi value-nya itu jadi naik. Kebayang ya? Dan akhirnya harga yang ditawarkan itu jadi kelihatan, oh iya, ini oke, dengan segini ini worth it loh. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi bentuknya sifatnya follow up problem, komponen-komponen apanya aja itu nanti di breakdown. Oke, mungkin di kesempatan yang lain kita akan ngebahas tentang create an offer, tentang bagaimana membuat sebuah offer dan contoh-contoh dari offer. Oke, kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa masuk ke kolom komen di bawah dan nanti Anda juga bisa lihat di rekomendasi video yang lain. Di sini saya ada contoh kayak nge-tweak landing page, nge-tweak copywriting, dan ya banyak banget yang ada di channel ini. Oke, Anda bisa explore, Anda bisa lihat ada apa aja di Marketer Insight TV ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di video-video yang lain. Kalau ada pertanyaan tadi yang saya bilang, komen aja di bawah. Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab dalam bentuk konten, atau mungkin kita bisa diskusi. Sampai ketemu, see you dan thank you. Bye-bye.